Ya, capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Gue tuh cuma seorang anak yang gak bisa memenuhi ekspektasi orang. Ekspektasi siapa? Ya papa lah, siapa lagi? Are you okay? Gimana ya rasanya kayak lo gak punya rumah, tahu kemana harus pulang. Banyak orang yang gak bisa ngerasain itu. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Kali ini kita harus hadapin ya. Ku ingin belajar menerima diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di sini saya akan mereview film yang berjudul Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang rilis pada tanggal 17 Oktober 2024 yang disutradarain oleh Reka Wijaya. Nah, film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis ini adalah sebuah drama yang menyentuh hati, mengangkat isu-isu sosial yang seringkali dianggap tabu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan kesehatan mental. Disutradarai oleh Reka Wijaya, film ini menawarkan kisah yang emosional dengan karakter yang kuat dan relatable. Dengan latar belakang cerita yang diadaptasi dari lagu Runtuh karya Feby Putri dan Versa Besari, film ini berhasil menggambarkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh seseorang yang hidup dalam trauma. Nah, film ini berfokus pada perjalanan hidup seorang perempuan bernama Tari atau diperankan oleh Prilly Latuconsina yang sejak kecil hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, yaitu ayahnya Pras atau yang diperankan oleh Surya Saputra adalah sosok yang keras dan abusif, sering melampiaskan amarahnya kepada ibu Tari serta pada dirinya sendiri. Sementara kakaknya memilih meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Tari tetap tinggal, berusaha melindungi ibunya meskipun harus menahan luka batin yang mendalam. Kehidupan Tari yang penuh tekanan membuatnya kesulitan mengekspresikan emosinya. Ia selalu berusaha terlihat kuat dan menutupi kesedihan yang ia rasakan. Hingga akhirnya Tari menemukan yang bisa membuatnya merasa sedikit tenang, yaitu sebuah kelompok diskusi yang berfokus pada kesehatan mental. Di kelompok diskusi ini, ia bertemu dengan Baskara, yaitu yang diperankan oleh Pradipta Wicaksono, seorang pria yang juga memiliki trauma masa lalu. Baskara dikenal sebagai sosok yang temperamental dan sulit dikendalikan emosinya. Namun, di balik sikap kerasnya, ia sebenarnya juga berjuang melawan luka batin yang belum sembuh. Melalui interaksi mereka, Tari dan Baskara mulai membuka diri satu sama lain. Mereka belajar bahwa tidak ada salah satunya untuk merasa sedih dan mengakui luka yang ada. Seiringnya berjalan waktu, hubungan mereka semakin dalam dan keduanya mulai menyadari bahwa mereka tidak perlu menghadapi semua masalah sendirian. Puncak konflik dalam film ini terjadi ketika Tari akhirnya harus menghadapi ayahnya sendiri setelah bertahun-tahun memendam kemarahan dan kesedihan. Ia akhirnya sampai pada titik di mana ia tidak bisa lagi bertahan dalam kepura-puraan.
Adegan emosional antara Tari dan Pras menjadi salah satu momen paling kuat dalam film ini, di mana Tari akhirnya mengizinkan dirinya untuk menangis dan menerima semua rasa yang sakit selama ini ia simpan sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan film dari film ini. Kelebihan film ini adalah satu, cerita yang menggugah dan relatable. Salah satu kekuatan terbesar dari Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis adalah ceritanya yang begitu nyata dan dekat dengan kehidupan banyak orang. Isu KDRT adalah kesehatan mental masih sering dianggap sebagai hal-hal yang tabu di masyarakat. Dan film ini berhasil menyampaikan pesan bahwa penting bagi kita untuk berani menghadapi emosi kita, serta mencari dukungan ketika membutuhkannya. 2. Akting yang kuat. Prilly Latuconsina memberikan penampilan yang luar biasa sebagai Tari. Ia berhasil membawakan karakter yang kompleks dengan sangat baik, menampilkan sisi rapuh sekaligus kuat dari seorang perempuan yang bertahan dalam situasi sulit. Adegan ketika Tari akhirnya menangis setelah sekian lama menahan emosi dalam salah satu momen terbaik dalam film ini. Pradipta Wicaksono juga tampil mengesankan sebagai Baskara. Meskipun awalnya terlihat keras dan penuh amarah, seiring berjalannya cerita, kita bisa lihat sisi lembut dan rapuh dari karakternya. Surya Saputra yang berperan sebagai ayah Tari juga memberikan performa yang kuat. Ia mampu menghadirkan sosok ayah yang menakutkan dan penuh tekanan, menciptakan ketegangan yang terasa nyata di setiap adegan yang melibatkannya. 3. Sinematografi yang indah dan atmosfer yang kuat. Secara visual, film ini sangat memanjakan mata. Penggunaan pencahayaan yang redup dan warna-warna yang lembut menciptakan atmosfer yang mendukung tema film ini. Adegan di kelompok diskusi dengan suasana yang tenang dan intim memberikan kontras yang kuat terhadap adegan-adegan penuh ketegangan di rumah Tari. 4. Musik latar yang menghanyutkan. Sebagai film yang diadaptasi dari Logo Runtuh, musik memiliki peran besar dalam membangun emosi dalam cerita. Soundtrack film ini dipilih dengan sangat baik, mendukung setiap adegan tanpa terasa berlebihan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga kekurangan dari film ini. Kekurangannya yaitu adalah yang pertama, pacing yang cukup lambat. Nah, beberapa bagian dalam film ini terasa sedikit lambat, terutama di pertengahan cerita. Ada beberapa adegan yang mungkin bisa dipersingkat tanpa mengurangi esensi cerita. Namun, bagi penonton yang menyukai drama yang lebih mendalam, ini bukanlah masalah besar. Yang kedua, kurangnya eksplorasi karakter pendukung. Film ini sangat fokus pada perjalanan emosional Tari dan Baskara, sehingga karakter pendukung seperti Ibu Tari atau teman-temannya di kelompok diskusi tidak perlu mendapatkan banyak pengembangan. Jika diberikan lebih banyak ruang, karakter-karakter ini bisa menambah kedalaman cerita. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Nah, kesimpulannya adalah Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis adalah film yang menyentuh penuh emosi dan memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menghadapi trauma dan menerima perasaan kita sendiri. Dengan akting yang kuat, sinematografi yang indah, dan musik latar yang mendukung, film ini berhasil menyampaikan pesan yang mendalam tentang kesehatan mental dan perjuangan seseorang yang dalam menghadapi luka batinnya. Meskipun ada beberapa bagian terasa lambat dan kurangnya eksplorasi karakter pendukung, film ini tetap menjadi tontonan yang sangat layak untuk dinikmati, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjalanan emosional seseorang yang berjuang menghadapi masa lalunya. Dan film ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga refleksi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oke guys, sekian dari review film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.